warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Azhari dari Walidain. Saya di sini dari mahasiswa YIN Pontianak jurusan Pendidikan Agama Islam. Nah, di sini saya akan memberikan satu materi tentang sifat jujur. Sebelum kita masuk ke materi, marilah kita berdoa sebelum mulai belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja saya mulai. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan hambanya untuk selalu jujur kepada orang lain dan juga kepada diri sendiri. Perintah untuk berperilaku jujur tidak hanya ada di dalam Al-Quran, namun juga ada di dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan umatnya untuk selalu mengatakan kebenaran, walaupun hal itu bertentangan dengan kepentingan dirinya sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memerintahkan untuk tidak mengkhianati orang lain atau bahkan menipu orang lain. Tidak hanya dalam perkataan saja, Allah menyuruh hambanya untuk jujur terhadap perbuatannya, baik untuk diri sendiri atau orang lain. Kita masuk ke pengertian jujur. Kejujuran adalah aspek moral yang memiliki nilai positif dan baik. Kejujuran punya kata lain, seperti berterus terang. Lawan dari kejujuran adalah kebohongan, kecurangan, dan lain-lain. Di dalam sifat kejujuran juga melibatkan sikap yang setia, adil, tulus, dan dapat dipercaya. Kejujuran adalah sifat yang dihargai oleh banyak etnis, budaya, dan agama. Jadi tidak hanya agama Islam saja yang mengharuskan umatnya untuk menjunjung tinggi sifat kejujuran. Kata jujur menyiratkan sebuah perkataan kebenaran dalam semua situasi dan semua keadaan. Kejujuran juga bisa memiliki arti memenuhi janji, baik itu janji yang tertulis maupun tidak tertulis. Tidak hanya memenuhi janji, memberikan pendapat dan nasihat yang benar juga disebut dengan kejujuran. Kejujuran juga bisa berarti melakukan sebuah pekerjaan dengan tulus dan sebaik mungkin, meskipun melakukan pekerjaan tersebut tidak diawasi oleh orang lain. Tetap harus mengerjakannya dengan jujur. Memberikan hak kepada orang yang berhak mendapatkan hak tersebut juga bisa disebut dengan perilaku jujur. Seperti kata pepatah mengatakan, kejujuran adalah sesuatu yang mahal, memang besar adanya. Berperilaku jujur sangat terasa berat, terlebih lagi untuk diri sendiri. Memang tidak semua orang senang dengan kejujuran. Kejujuran tidak selamanya membuat orang-orang bahagia. Ada juga kejujuran yang bisa membuat orang sakit hati. Tidak hanya membuat orang lain sakit hati, kejujuran bahkan bisa membuat kita dibenci oleh orang lain. Sebetulnya tidak ada dasarnya atau alasan kita untuk berbohong. Orang yang jujur pasti akan mengakui kesalahan yang diperbuatnya, terlebih jika kita merasa bersalah, karena hal itu merugikan orang lain. Dengan bertindak jujur, bisa meringankan masalah dan tidak menimbulkan masalah yang baru lagi nantinya. Jika manusia sudah terbiasa untuk berbohong dalam hidupnya, maka tentunya sangat berat untuk berperilaku jujur dan akan selalu terdorong untuk melakukan kebohongan lainnya. Baik, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Tidak ada. Baik, kita lanjut ke dalil berperilaku jujur dalam Islam. Kejujuran merupakan bagian dari akhlak yang diajarkan dalam Islam. Seharusnya sifat jujur juga menjadi identitas seorang muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah surat kedua ayat ke-2 yang artinya, dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Tafsir dari Quran surah Al-Baqarah surah kedua ayat 42 ini yang ditafsirkan oleh Kementerian Agama RI. Yang pertama, agar mereka jangan mencampur adukan yang hak dengan yang batil. Maksudnya pemimpin Bani Israel suka memasukkan pendapat pribadi ke dalam kitab Taurat, sehingga syukurlah untuk membedakan mana yang benar, terutama dalam penolakan mereka untuk beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka membuat alasan untuk menjelek-jelekannya dan menyelah tafsirkan ucapan-ucapan nenek moyang mereka, sehingga mereka lebih berpegang kepada ucapan para pemimpin dan tradisi mereka daripada menerima ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Walaupun perintah itu ditujukan kepada Bani Israel,
Namun isinya dapat pula ditujukan kepada kaum muslim dari segala lapisan, terutama para pemimpin dan orang-orang yang memegang kekuasaan. Sehingga ayat ini seakan-akan mengatakan, hai orang-orang yang memegang kekuasaan, janganlah kamu campur adukan antara keadilan dan kezaliman. Hai para hakim, janganlah kamu campur adukan antara hukum dan suap. Hai para pejabat, janganlah kamu campur adukan antara tugas dan korupsi. Hai para sarjana, janganlah kamu campur adukan antara ilmu dan harta dan sebagainya. Yang kedua, agar mereka tidak menyembunyikan kebenaran padahal mereka mengetahuinya. Maksudnya di sini yaitu Bani Israel itu telah menyembunyikan kebenaran yang telah mereka ketahui dari kitab suci mereka. Antara lain ialah berita dari Allah tentang Nabi Muhammad SAW yang akan diutus sebagai penutup dari semua rasul Allah untuk seluruh umat manusia. Hal ini sengaja mereka tutupi dari masyarakat umum. Bahkan mereka berusaha menjadikan Nabi Muhammad SAW untuk menghalangi manusia beriman kepadanya. Ayat ini mencela perbuatan mereka yang demikian itu, dan setiap orang yang akan dengan sengaja menyembunyikan sesuatu yang benar. Sesudah Allah menyampaikan seruan kepada mereka untuk beriman kepada Al-Quran, lalu pada ayat berikut ini Allah memerintahkan agar mereka senantiasa melaksanakan apa-apa yang telah ditentukan oleh syariat, terutama melaksanakan menunaikan zakat dan tunduk serta taat pada perintah-perintah Allah. Perintah Allah untuk berperilaku jujur juga dituliskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad mengatakan bahwa berperilaku jujur akan mengantarkan kita pada kebaikan. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang berbunyi, dari Abdullah bin Mas'ud dari Nabi SAW bersabda, sesungguhnya kejujuran itu membawa pada kebaikan, dan kebaikan itu membawa pelakunya ke surga, dan orang yang membiasakan dirinya berkata benar atau jujur sehingga ia tercatat di sisi Allah sebagai orang yang benar. Sesungguhnya dusta itu membawa pada keburukan atau kemaksiatan, dan keburukan itu membawa ke neraka, dan orang yang membiasakan dirinya berdusta sehingga ia tercatat di sisi Allah sebagai pendusta. Kewajiban untuk berperilaku jujur juga disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban yang berbunyi, yang artinya dari Abu Bakar As-Siddiq, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, wajib atasmu berlaku jujur karena jujur itu bersama kebaikan, dan keduanya di surga, dan jauhkanlah dirimu dari dusta karena dusta itu bersama kedurhakaan, dan keduanya di neraka. Jujur itu penting, berani jujur itu hebat. Sebagai makhluk sosial, kita memerlukan kehidupan yang harmonis, baik dan seimbang. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi yang artinya, dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya jujur itu membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu membawa ke surga. Hadis riwayat Bukhari. Baiklah, sampai sini masih ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Kalau seperti itu, materi pertemuan pada hari ini akan saya akhiri. Sebelum saya akhiri, ada satu penutup atau kesimpulan yang ingin saya sampaikan pada materi pada hari ini, yang berbunyi, kejujuran merupakan salah satu perilaku terpuji. Oleh karena itu, kejujuran termasuk dalam akhlak mudah. Kejujuran merupakan perilaku yang wajib ada pada umat Islam. Kejujuran terdapat beberapa jenis, seperti kejujuran dalam berbicara, kejujuran dalam niat atau hati, dan kejujuran dalam perbuatan. Kejujuran akan membawa seseorang untuk melakukan kebaikan, sehingga memudahkan seorang untuk masuk ke dalam surga kelak di setelah hari kiamat di alam akhirat. Baiklah, sebelum kita mengakhiri pertemuan pada hari ini, baiknya kita berdoa kifaratul majelis. Ikutin saya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.